acara yang insya Allah manfaat masyarakat di dunia wa dunia wal akhirah. Menawi kami Bapak Ayatu, ada 3 nikmat sekaligus yang diberikan oleh Allah ketika kita digariskan. Jadi ketika kita digariskan ada di jalan yang baik. Contohnya pun pengajian dan itu secara sekaligus ada 3 nikmat menurut beliau. Yang pertama benar, yang ketiga seger, yang kedua seger, yang ketiga kotor. Benar, seger, kotor. Kadang di antara kita yang benar sih tahu mana benar mana salah, tapi sakit sehingga tidak bisa hadir. Banyak juga yang benar seger, tidak sakit sehat, cuma boten kopi, sibuk. Terus maka alhamdulillah assalamualaikum, Allah maringi 3 nikmat sekaligus, benar, seger, kopi. Maka satu-satunya yang wajib kita utamakan seperti kita bersyukur. Alhamdulillah rabbil alamin. Ingkang nomor kali tentu saja sholawat salam monggo kita tujuaken dumateng Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang menunjukkan pada kita jalan yang lurus, nuntun kita tidak hanya memberitahu tapi sekaligus meneladankan. Bukan cuma apa istilahnya anak-anak saat itu, bukan cuma ngomong-ngomong. Kanjeng Nabi itu sekaligus meneladankan. Banyak di antara kita akan tertipu oleh kata-kata. Kalau ngomong luar biasa enaknya, luar biasa tingginya, tapi kelakuannya nggak nyambung. Tapi Kanjeng Nabi itu pakai lengkap antara kata-kata dan perbuatannya nyambung. Karena dalam diri beliau ada uswatun hasanah, ada teladan yang baik, dan ini yang jadi kemudahan. Terus Rasulullah ingkang posisi ini pun uswatun hasanah menikah, itu nikmat luar biasa dari Allah. Nikmatnya di mana? Karena kita tinggal niru. Terus wonten filosof, bulan-bulan biasanya ngaji filsafat, referensi ini filosof. Wonten filosof yang bilang begini, bahwa belajar itu jalannya 3. Yang pertama, ini paling mudah, paling gampang. Nomor kali paling sulit. Nomor 3 paling pahit. Bulan terakhir mulai sih nomor 3 paling pahit. Paling pahit itu belajar dari pengalaman. Itu paling pahit. Mengapa belajar dari pengalaman itu paling pahit? Karena kita harus jatuh bangun dulu, ditipu orang dulu, baru sadar berarti saya itu harus hati-hati, tidak boleh gampang percaya. Itu pahit. Itu belajar dari pengalaman itu pahit. Sampai kok ada rame-rame bakar-bakaran itu biasanya terus setelah dari sini baru pengalaman, baru sadar. Nanti pimpinannya sadar, oh berarti saya tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Yang dulu juga sadar, berarti kalau dulu itu tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Belajar dari pengalaman. Belajar dari pengalaman itu paling
yang berat. Yang paling berat aku belajar di kampusnya ini harus mikir, harus sabar pada dengan pulau, harus mengeluarkan energi, tenaga, biaya yang berat. Kadang-kadang ya ngomong serius seperti malah gak paham belas itu sebagai ngomong misalnya itu dari kok gak paham belas, tapi berat belajar langsung seperti ini tidak gampang berat. Nah yang paling mudah kok belajar dengan cara meniru. Jadi nomor satu. Jadi yang nomor satu ini paling mudah kok meniru. Jadi meniru itu tinggal nonton, melihat, oh ini yang harus saya lakukan, oh seperti itu caranya. Dan ini paling mudah. Maka ketika Al-Quran menegaskan Lakokana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, ini sebenarnya Allah sedang memberi nikmat kita. Belajarlah di jalan yang paling gampang, wong tinggal niru Allah. Bahkan Rasulullah itu misalnya deh, sholat Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholat sebagaimana kalian lihat aku sholat. Ini tinggal niru saja, itu kan gampang. Alhamdulillah Rasulullah oleh Allah diposisikan sebagai teladan, maka kita tinggal niru dan sekarang saatnya berterima kasih. Antara lain dengan sholawat serta salam kepada beliau. Kenapa sih kita harus banyak-banyak mendoakan beliau? Toh beliau menikah insya Allah pasti selamat, insya Allah pasti surga. Kalau kita membaca sholawat cuma Rasulullah, itu manfaatnya sebenarnya untuk kita. Yang nomor setunggal, manfaat kesadaran. Kita sadar bahwa tanpa beliau kita tidak akan tahu pundi yang salah, pundi yang benar. Yang nomor dua, manfaat kelimpahan. Jadi dengan kita banyak membaca sholawat, insya Allah limpahan rahmat barokah dari Allah akan sampai ke kita. Mengapa begitu? Logikanya misalnya kita, ini bapak itu misalnya ada putra, terus ada orang yang wah dulu ada di Pak Bu, putra tadi begitu sukses, begitu selamat, sehat, umur panjang. Kita akan senang dengan orang ini yang mendoakan baik pada anak kita yang sangat kita cintai. Maka mungkin kita jadi dekat dengan orang ini. Kalau orang ini minta apa-apa akan kita bantu, karena orang ini baik pada anak kita, orang yang kita cintai. Nah logikanya gimana? Kalau kita bersolawat, selawat dengan mendoakan Rasulullah, itu ada unsur insya Allah nanti Allah juga jadi cinta kepada kita, jadi dekat dengan kita, sehingga kita dilimpahi rahmat dan barokah dari Allah dengan lantaran sholawat kita. Maka mari kita berdoa sholawat. Rasulullah itu Bapak Ibu boleh pantas kalau kita tidak cinta pada beliau. Rasulullah itu beban yang ada di hatinya itu hanya kita. Rasulullah itu jarang memikirkan dirinya sendiri. Kalau tentang dirinya beliau rela sengsara, rela susah, rela miskin. Tapi kegelisahan beliau hanya tentang kita. Dan ini diakui oleh Al-Quran. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Jadi kalimatnya indah. Jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum itu sungguh telah hadir seorang utusan dari kelompok kalian sendiri.
diri kalian sendiri. Jadi Rasulullah itu sama seperti kita. Dan beliau ini azizun alaihi ma'anikum. Aziz itu besar berat. Alaihi atas beliau ma'anikum, apa yang tentang kalian. Jadi Rasulullah itu sedihnya yang ada di pikirannya itu hanya kita. Wonten cerita menghadap. Jadi Rasulullah itu satu ketika beliau diberitahu oleh malaikat Jibril oleh Rasulullah, saat itu beliau sakit. Sekaranglah saatnya. Nah, Rasulullah saat menikah wajib ikut panjenengan berangkat. Nah itu terus Rasulullah bertanya pada malaikat Jibril, wahai Jibril, apa yang dijanjikan Allah untukku? Lajeng Jibril menjawab, wahai Rasulullah, semua dosa-dosa diampuni dan kau pasti akan langsung masuk ke surga. Jawabannya Rasulullah, bukan itu. Terus ditambah oleh malaikat Jibril, wahai Rasulullah, sekarang semua malaikat berbaris berjejer sampai surga, siap menyambut kedatangan. Jawabannya Rasulullah, bukan itu. Lanjut malaikat Jibril nanya lagi, dan terus apa yang kau inginkan, wahai Muhammad? Umatku, bagaimana nasibnya umatku? Jawabannya Rasulullah, para malaikat Jibril, Allah sudah menegaskan bahwa semua umatmu akan masuk ke surganya kecuali yang tidak mau. Jadi kata dia kan betul itu suatu, padahal jalannya sudah jelas. Dan Rasulullah yang dipikirkan kita itu sebenarnya sudah dijamin masuk surga oleh Allah kecuali yang memang tidak mau. Bahkan yang bertobat sekalipun sudah melakukan dosa sebanyak apapun, insya Allah nantinya akan diampuni oleh Allah. Mungkin baru Rasulullah terus tenang. Setelah itu ada cerita ketika Rasulullah diangkat nyawa beliau, ada riwayat begini, Rasulullah terus, ya Allah, ternyata seberat ini, sesakit ini ketika nyawa itu diangkat. Terus beliau berdoa, ya Allah, kalau memang sesakit ini rasanya, aku mohon padamu, timpakanlah semua rasa sakit waktu sakaratul maut, semua yang dirasakan umatku nanti ada. Biar mereka tidak terlalu banyak merasakan rasa sakit waktu sakaratul maut. Jadi sampai detik terakhir pun beliau masih memikirkan kita. Sampai kemudian terkenal sekali di bagi panjenengan mesti sering mendengarkan 3 kata yang diucapkan Rasulullah sebelum beliau akhirnya meninggal, yaitu ummati, ummati, ummati. Terus beliau itu azizun alaihi ma'anikum. Di pikiran beliau hanya kita yang memberati diri beliau. Maka tidak pantas kalau kita tidak mencintai beliau, kalau kita menganggap beliau jangan-jangan wonten ya, menganggap Rasulullah itu beban saja. Gara-gara Rasulullah ini kita harus sholat, diperintah puasa, kita disuruh ini itu, ini syukur ada. Kita tidak tahu betapa beratnya Rasulullah menjalani hidup untuk kita. Azizun alaihi ma'anikum. Kemudian ayat selanjutnya kalimatnya begini, harisun alaikum. Harisun alaikum itu beliau sangat ingin. Harisun itu menawi Jawa itu kemurusun alaikum. Beliau ingin segera kita itu selamat semua umatnya. Harisun alaikum bil mu'minina wa kalau kepada orang yang sudah beriman, beliau itu sangat
lembut dan penyayang. Jadi kepada sesama mukmin, sesama muslim itu beliau sangat lembut dan penyayang. Baik, terus mari mumpung ini bulan Maulid ya Bapak Ibu, monggo kita perbanyak sholawat kepada Rasulullah. Momen-momen apa saja, simbah-simbah kita dulu itu sering sekali pesannya sholawat, sering-sering sholawat. Saya itu dulu kalau dari daerah saya sebenarnya kan Jogja, kalau mau ke Jogja mau kuliah itu bapak saya selalu pesannya sholawat diake. Selamanya yang diberkati, tidak sekedar banyak berdoa. Kalau sekarang kan kita sering banyak berdoa ya khas hari ini, tapi zaman dulu itu selalu pesannya sholawat diake, sehingga sholawat. Jadi ini semacam cinta segitiga kita, Allah dan Rasulullah. Allah sangat mencintai Rasulullah, sementara kita juga mencintai Rasulullah. Insya Allah nanti rahmatnya Allah akan datang pada kita. Terus kita mulai mungkin bulan ini, tahun ini, pas di bulan Maulid, kita deklarasikan lagi bahwa wahai Rasulullah, kami mencintai dengan segenap hati dan jiwa. Ya, baik, sekarang kita mulai di tema yang tadi disampaikan, dititipkan ke saya. Belum diminta menyampaikan relevansi akhlaknya Rasulullah di zaman sekarang. Ini judulnya keren ya, mesti bagus bagus. Ada istilahnya relevansi. Relevansi itu kecocokan. Terus akhlaknya Rasulullah itu apa cocok kita pakai hari ini? Sebenarnya jawabannya di sederhana, mesti cocok. Tidak ada akhlak dari Rasulullah itu yang tidak cocok, tidak nyambung dengan hari kita sehari-hari hari ini, termasuk hari ini kita lihat situasinya di baru agak ramai. Coba deh, saya membayangkan seandainya Rasulullah hadir hari ini, terus menghadapi situasi ramai dan ruwet seperti sekarang dengan kita sekarang baru. Kita akhlak apa yang akan beliau jalankan? Nah, sore ini kita coba itu jadi mungkin setengah di otak adik gandum, tapi kita bayangkan profil beliau, sosok beliau dengan akhlak yang banyak diceritakan di siro-siro ketika menghadapi problem dan keruwetan hidup. Nah, sekarang kita coba akhlak Rasulullah menghadapi situasi yang tidak menentu, tidak jelas. Sampai hari ini kita belajar itu mau sekedip. Yang pertama begini, Rasulullah itu pertama-tama sosok beliau adalah sosok yang digelari Al-Amin. Jadi Al-Amin itu dapat dipercaya. Beliau ini sosok yang jujur, bisa dipercaya. Yang hari ini kita sulit dari orang yang jujur bisa dipercaya. Beliau ini bahkan orang-orang yang nanti memusuhi beliau, musuh pun kadang kafir Quraisy kadang kita, tapi tidak ada seorang pun di antara kafir Quraisy itu yang bilang bahwa Rasulullah itu jelek pribadi. Bahkan Abu Jahal itu sebenarnya gelar ya, karena saking orang yang ngeyel, keras, kaku, terus digelari Abu Jahal. Abu Jahal itu bapaknya wong bodoh, karena ini orangnya saking ngeyel ya, dengan kebenaran. Bahkan sekelas Abu Bakar kayak Abu Jahal, kalau ditanya Muhammad itu orang yang kayak gimana, satu ketika ada yang tanya begitu, yang Abu Jahal jawabnya, ya Muhammad itu sebenarnya orang yang jujur sih.
orang yang baik sih, orang yang bisa dipercaya sih. Bahkan musuhnya pun tidak bisa menemukan titik jeleknya dia. Ini yang disebut al-amin. Cirinya al-amin yang paling pokok adalah siddiq. Siddiq itu jujur, bisa dipercaya. Yang diomongkan itulah yang ada di hati beliau. Itu jujur. Itulah yang benar. Menawi kita zaman saat ini kan sulit itu mendeteksi yang benar yang mana itu kan sulit. Apalagi medsos ini kan semuanya pencitraan. Kita itu kan sebenarnya aslinya apa, tapi yang dikeluarkan apa. Sehingga terus sampai hari ini situasi rumit sampai hari ini banyak di antara kita yang tidak jujur, tidak apa adanya. Kebalikannya Rasulullah. Menghadapi yang tidak apa adanya itu kan sulit. Terus kita anggapnya kok ternyata begitu. Dulu tak anggapnya orang lurus-lurus saja, ternyata bengkok sekarang. Tambah ke sini, tambah ke bukti, tambah bengkok lagi. Nah, ini kita sering ketipu oleh citra, penampilan. Oh, kadang-kadang kita itu foto saja kan, itu sekarang kan di filter bolak-balik. Wajahnya kelihatan masih kinclong terus, padahal dia masih rasanya kinclong terus. Dan begitu dipuji orang, masih cakep saja, itu kita senang. Padahal kita tahu itu palsu. Gambarnya yang jelas di filter, tapi dipuji orang palsu. Kita palsu-palsu sendiri, orang bilang bagus, kita senang. Dan ini hari ini orang menyebutnya peradaban pencitraan. Kita sulit menemukan yang asli. Padahal teladannya Rasulullah yang paling pokok, doanya kita itu siddiq, jujur, apa adanya. Kalau iya ya iya, kalau tidak ya tidak. Salah dibilang salah, benar disampaikan benar. Mari kita mulai, kalau kita ingin meneladani Rasulullah, diawali dari diri kita sendiri. Mengapa begitu? Terus al-amin itu tidak sekedar kita percaya ke orang. Selama ini kan kita selalu mencari siapa sih orang yang harus saya percaya. Maka saat ini dibalik, mari kita membuat diri kita bisa dipercaya orang. Itu yang disebut al-amin. Mari kita menjadi al-amin. Caranya jujur, apa adanya. Nanti lama-lama orang percaya. Oh, kalau bapak ini kok yang bilang saya percaya, beliau tidak pernah bohong. Oh, kalau ibu ini yang bilang insya Allah, apa adanya. Ini berarti dia bisa dipercaya. Itulah al-amin. Maka bapak itu monggo pertama-tama kita mencari selamat untuk diri kita dengan cara menjadi al-amin. Kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Ini rumus pertama di menghadapi situasi hari ini. Semakin banyak di sekeliling kita orang yang bisa dipercaya, insya Allah semakin banyak masalah bisa selesai. Tapi semakin banyak kepalsuan di sekeliling kita, insya Allah tambah urusan. Mencari solusinya sulit. Kalau sekitar kita palsu semua, tidak bisa dipercaya semua. Maka mari kita tidak menjadi bagian dari masalah dengan cara apa? Kita jujur. Dengan jadi orang yang jujur apa adanya. Ini belum membayangkan bahwa kalau di antara kita banyak yang meneladani Rasulullah di aspek siddiq, jujur, sehingga berstatus al-amin, insya Allah banyak problem bangsa ini bisa terselesaikan. Yang nomor 2, teladan dari Rasulullah menghadapi situasi semacam ini ada tabayun. Tabayun ini juga wataknya beliau. Tabayun itu
setiap kali ada berita masuk tidak terburu-buru ditelan, bukan disusul diterima begitu saja, tapi diuji, dicek dulu. Jadi benar bukan pas bukan sesuai bukan. Kadang-kadang banyak kita hari ini memang di HP, di WA kita berita tak karu-karuan simpang siur. Itu kalau kita tidak bisa tabayun, kemungkinan kita akan ketipu pada akhirnya. Berita salah kita ambil. Ada cerita zaman Rasulullah itu, satu ketika sepulang dari perang terjadi gegeran konflik